Selamat datang di channel Hoki dan Hoki. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Amin. Puasa merupakan istilah yang tidak asing bagi kita semua. Pengertian umum dari puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari terbit matahari sampai dengan matahari terbenam dan dilakukan untuk menambah ketakwaan terhadap Sang Pencipta. Dalam masyarakat Jawa memiliki berbagai jenis puasa, di luar puasa keagamaan pada umumnya. Puasa-puasa tersebut dilakukan bukan tanpa maksud dan tujuan. Biasanya dilakukan untuk menggambarkan kezuhudan atau kesungguhan yang benar-benar dalam mencapai suatu tujuan yang baik. Mereka yang mempercayai, menjalani laku prihatin berupa puasa yang mempunyai persyaratan, filosofi dan tujuannya masing-masing. Jika berhasil melaksanakan, mereka yakin akan memperoleh energi spiritual atau gaib. Bentuk kekuatan gaib tersebut bermacam-macam. Tergantung apa yang diinginkan, doa apa yang dipanjatkan serta jenis puasa apa yang mereka jalankan. Ada yang ingin agar memiliki ilmu kesaktian, kekebalan, kewibawaan, pengasihan, kesuksesan serta berbagai keinginan lain. Menurut kepercayaan, untuk memperoleh ilmu tertentu, harus ditebus dengan laku prihatin khusus, di antaranya puasa sambil membaca mantra selama menjalani ritual tersebut. Jenis-jenis puasa yang kerap dilakukan sebagai tebusan untuk memperoleh ilmu supranatural, ada beberapa macam. Dalam video kali ini akan diulas secara singkat mengenai beberapa macam puasa menurut kejawen dan manfaat spiritualnya. Yang pertama, puasa muti. Puasa muti dilakukan oleh mereka yang ingin memiliki ilmu gaib dan memperoleh keberhasilan dalam berusaha. Seperti namanya, dalam ritual ini seseorang yang menjalaninya dilarang untuk mengkonsumsi apapun selain yang berwarna putih. Putih memiliki arti memutihkan, yang maknanya adalah memurnikan dan membersihkan jiwanya. Biasanya, para pelakunya hanya akan makan nasi dan air putih seadanya saja. Puasa muti biasanya dimasukkan dalam salah satu bagian dari sebuah ritual panjang. Tujuannya sendiri macam-macam. Pada umumnya untuk menguasai ilmu-ilmu gaib tertentu. Ada juga yang melakukannya untuk tujuan keberhasilan dalam pekerjaan ataupun dalam berdagang. Puasa ini tak terikat waktu, bisa hanya 3 hari saja atau bahkan 40 hari. Yang kedua, puasa ngebleng. Kata ngebleng sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya tidak sama sekali. Tujuan utama dari puasa ngebleng adalah untuk mendapatkan ilmu yang sifatnya sakti, misalnya ilmu kebal, ilmu silat goib dan ilmu lainnya. Jika umumnya durasi puasa itu hanya dari subuh sampai maghrib, tidak demikian dengan ngebleng. Puasa ini dilakukan tanpa makan dan tanpa minum sama sekali dan dilakukan selama minimal 3 hari. Jadi, jika ada seseorang yang menjalani puasa ngebleng 3 hari, itu artinya ia tidak makan minum selama 3 hari penuh. Selain itu, tempat tinggal yang digunakan selama menjalani puasa harus dalam kondisi sunyi dan tenang. Dengan berpuasa penuh seperti itu, diharapkan nafsu terhadap hal-hal keduniawian bisa sirna. Makanya, puasa ini sendiri sering dibarengi dengan ritual doa atau bertapa. Tak hanya itu, puasa ngebleng konon juga sering dilakukan dengan tujuan untuk mengabulkan keinginan. Yang ketiga, puasa pati geni. Pati geni terdiri dari 2 kata, yaitu pati yang artinya memadamkan, dan geni yang berarti api. Jadi artian harafiah dari puasa pati geni adalah memadamkan api dan yang berarti juga memadamkan hawa nafsu. Dikatakan pati geni ini ampuh untuk terkabulnya hajat-hajat yang luar biasa besar. Secara teknis, puasa pati geni dengan ngebleng hampir sama. Pembedanya, puasa pati geni pelakunya berdiam di dalam ruang tertutup tanpa terkena sinar matahari maupun lampu. Diharuskan untuk selalu berada dalam ruangan tersebut dalam kondisi apapun. Bahkan untuk buang air pun tak boleh keluar ruang, harus tetap berada di ruang dan terus membaca doa atau mantra. Pelaksanaan puasa pati geni ini memiliki beberapa persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh si pelaku. Syaratnya bisa berupa teknis menjalaninya dan ketetapan waktu memulai dan menyelesaikan puasa ini. Jika puasa ini mulai dilakukan bertepatan pada weton kelahiran, maka hasilnya akan lebih maksimal. Biasa orang melakukan puasa pati geni dengan tujuan untuk meningkatkan kewibawaan, karisma dan juga pesona sehingga lawan jenis terpikat.
Konon, puasa pati geni juga dapat dijadikan lelaku untuk meminta petunjuk mengenai jodoh, pasangan hidup, pekerjaan dan kesuksesan. Lazimnya saat menjalani puasa ini, didampingi guru spiritual. Yang keempat, puasa ngeluang. Yang lebih ekstrim lagi adalah puasa ngeluang. Puasa satu ini bisa dibilang cukup unik. Tidak hanya menjalani puasa seperti biasa, dalam salah satu rentetan ritualnya si pelaku harus dikubur. Teknik menguburnya, dipendam sampai ke bagian tubuh tertentu. Biasanya akan diberikan juga tali untuk berfungsi sebagai alat komunikasi kepada pendampingnya. Sebagai penanda pelaku puasa masih dalam kondisi yang sadar ataupun dalam kondisi baik. Puasa ini dipercaya akan mendatangkan hal besar dan juga mendatangkan dampak yang besar juga. Salah satunya adalah memiliki kemampuan untuk menguasai berbagai jenis ilmu gaib tertentu. Puasa ini konon memiliki ujiannya. Jadi ketika dipendam, si pelaku biasanya akan didatangi oleh makhluk-makhluk gaib dan kemudian menakutinya dan mengganggunya. Puasa ini tergolong langka atau jarang dilakukan, karena orang yang menjalani puasa ini sudah pasti telah memasuki tingkat kesepuhan dan memiliki daya spiritual yang tinggi. Yang kelima, puasa weton. Puasa weton adalah puasa yang dilakukan tepat pada hari kelahiran berdasarkan hitungan Masehi dan pasaran. Dari sekian banyak puasa kejawen yang ada, puasa weton adalah salah satu yang paling populer dilakukan. Puasa ini lebih dikenal sebagai tirakat yang memiliki salah satu tujuan yaitu menghilangkan segala keburukan atau berarti tolak bala. Menurut ilmu Jawa kuno, seseorang memiliki sifat dan karakter masing-masing berdasarkan weton kelahirannya. Puasa weton sendiri juga bermacam-macam. Salah satunya adalah puasa ngapit weton. Jika wetonnya Minggu Pon, misalnya, maka puasa ngapit weton dilakukan pada hari Sabtu Pahing, Minggu Pon dan Senin Wage. Orang-orang Jawa zaman dahulu meyakini bahwa manfaat dari puasa ini adalah mampu memperkuat sukma, lebih peka terhadap isyarat Sang Pencipta dan lebih dimudahkan dalam menjalani kehidupan. Secara umum, puasa weton juga diharapkan dapat menjauhkan diri dari kesialan. Yang keenam, puasa nganyep. Puasa jenis ini hanya diperbolehkan memakan sesuatu yang tidak berasa alias hambar, hampir mirip dengan puasa mutih. Bedanya adalah bahan pangan yang dimakan tidak hanya yang berwarna putih saja, melainkan dapat ditambah sayuran dan tempe rebus atau kukus. Sesuai dengan namanya, yaitu nganyep. Semua bahan yang dimakan tidak mendapat tambahan bumbu apapun, termasuk garam. Biasanya orang yang menjalani puasa ini, sedang mengamalkan sebuah ilmu atau ajian yang bersifat memperkuat jiwa. Seperti ranji serat tubuh, cupu manik maya, dan lain sebagainya. Akan tetapi semua kembali lagi oleh apa yang sedang Anda pelajari dan apa yang Anda ingin capai dalam menempuh lelaku puasa ini. Yang ketujuh, puasa ngerowot. Puasa ngerowot adalah salah satu bentuk keprihatinan yang dilakukan dengan cara tidak mengkonsumsi nasi sebagai bahan makanan pokok. Seseorang yang sedang menjalani puasa ngerowot dapat mengganti nasi dengan umbi-umbian, kentang dan jagung sebagai makanan pokok. Sedangkan untuk minuman hanya diperbolehkan mengkonsumsi air putih saja. Salah satu filosofi puasa ngerowot adalah mengurangi jenis bahan makanan yang mempunyai banyak unsur campur tangan makhluk lain. Dan nasi dianggap sebagai salah satu bahan yang banyak dipengaruhi oleh makhluk lain. Mulai dari pembenihan, hingga sampai pada masa panennya nanti. Tujuan dari puasa ini adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Selain itu salah satu media untuk pembersihan diri dari sisi jasmani maupun rohani sehingga dapat mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Demikian ulasan dari 7 macam puasa yang menurut kepercayaan kejawen, beserta dengan manfaat spiritualnya. Secara keseluruhan, dalam melakukan puasa juga perlu dilandasi dengan niat dan tekad yang kuat. Ibadah ke Tuhan Yang Maha Esa dengan ketulusan dan keikhlasan. Bahwa kita sebagai manusia tetap wajib berdoa, berusaha, bersyukur dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Semoga ulasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan Anda semua selalu disertai kesehatan, kelimpahan rejeki, dan kedamaian dalam kehidupan. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen supaya channel ini dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Salam dari channel Hoki dan Hoki.